Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Pelaksana Diklat dan Bapak Ibu Pengajar, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi pada bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Ibu undangan dan peserta yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah sehat walafiat. Mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Pada Bapak Haris Muktiono S.Soc MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang saya hormati tim pelaksana diklat dari LP2 KSPS Solo, yang saya hormati pengajar dari akademisi perguruan tinggi, nomor ini dari UMM dan UNISA, yang saya hormati teman-teman kasih, teman-teman dari bidang pembinaan ketenagaan serta peserta diklat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama monggo senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan limpahan kenikmatan, sempat sehat, selamat sehingga masih bisa menjalankan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam kondisi yang tidak berangsur atau apapun. Amin. Mohon izin pada hari ini untuk menyampaikan laporan secara singkat. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 26017-B-3-HK-2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, program kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar nomor 1.01.20.20.3.5.2 program ketersediaan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan. Waktu pelaksanaan diklat calon kepala sekolah dimulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 18 Desember 2020 dengan pola diklat yang digunakan yaitu menggunakan pola blended, campuran kombinasi antara pembelajaran daring dan luring.
dengan tahapan pola sebagai berikut. Pertama, on the job training OJT yang pertama secara daring sudah dilakukan mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2020 sejumlah 20 jam pelajaran. 2. In service training IST 1 dilakukan secara luring pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2020 sejumlah 50 jam pelajaran. 3. On the job training kedua secara daring dilakukan pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 13 Desember 2020 sejumlah 300 jam pelajaran. Yang keempat, in service training IST kedua secara luring pada tanggal 14 Desember sampai dengan 18 Desember 2020 sejumlah 30 jam pelajaran. Total secara keseluruhan terpenuhi 300 jam pelajaran. Untuk tempat pelaksanaan, baik untuk kegiatan OJT 1 dan OJT 2 dilakukan secara daring bertempat menyesuaikan di kondisi masing-masing peserta, yaitu di titik yang sudah dikondisikan pada masing-masing korwil. Sedangkan untuk pelaksanaan IST 1 dan IST 2 dilakukan secara luring atau tatap muka. Tempat pelaksanaan adalah di Kampung Coklat, Kecamatan Pademangan, Kabupaten Blitar. Peserta sejumlah 80 calon kepala sekolah dasar. Bisa saya informasikan ini dari hasil seleksi tahun 2018 total kelulusan 104. Adapun kita memiliki jumlah kepala sekolah yang sudah menjabat akan tapi belum diangkat sejumlah 18. Total yang kita miliki yang belum diberangkatkan diklat sejumlah 122. Sisa dari 80 yang diklat pada periode ini menyisakan 32 kelas. Ini terpenuhi kuota 1 kelas, sedianya akan kita berangkatkan di tahun anggaran 2021. Untuk biaya pelaksanaan kegiatan diklat calon kepala sekolah tahun 2020 dibebankan pada APBD Kabupaten Blitar tahun 2020. Demikian laporan singkat ini. Adapun kurang lebihnya kami mohon Bapak Kepala Dinas berkenan untuk menyematkan tanda peserta diklat didampingi oleh pengajar dari LP2KS dan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu Kabid berkenan untuk kembali ke tempat.
Mohon izin saya buka biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati narasumber kita dari Universitas Negeri Malang maupun dari Universitas Negeri Surabaya, Pak Bambang beserta teman-teman. Terima kasih hadir di Kabupaten Blitar. Semoga selama beberapa hari ke depan ini selalu kerasan dan senantiasa uang saku yang masih ada di dompet ini dihabiskan di Blitar. Tepuk tangan untuk beliaunya berempat. Yang saya hormati juga teman-teman dari Solo LP2S yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah ini. Yang kita hormati bersama Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan ini yang alhamdulillah ya, Bu Sekretaris ini hadir bersama kami. Mohon berdiri Bu, mungkin banyak yang belum tahu ini Bu Yeti, ini masih single. Nah, terima kasih, tepuk tangan juga untuk Bu Yeti. Yang saya hormati Kabid PTK yaitu Pak Haris yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon berdiri Pak Haris. Ya, ini yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kepala Bidang Pembinaan SMP ini kebetulan Pak Rardian ini adik kelasnya Pak Bambang. Cuman Pak Bambang walaupun adik kelas, Pak Bambang masih ada rambutnya. Ini Pak Rardian sudah sama sekali tidak ada rambutnya. Monggo Pak Rardian berdiri. Memang dari jurusan administrasi pendidikan itu kebanyakan saya juga sama sebetulnya, makanya tak pakai topi. Yang saya hormati Bu Kusnawati, Kepala Bidang Pendidikan SD, yang insya Allah nanti akan setelah penjenengan dilantik akan selalu berkomunikasi dengan Bu Kusnawati. Mohon berdiri Bu, terima kasih. Juga teman-teman dari bidang PTK yang sudah beberapa hari ini selalu lembur, baik itu mengerjakan terkait dengan tunjangan profesi guru maupun persiapan diklat calon kepala sekolah. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayahnya yang alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di ruang yang megah ini, tentunya dalam keadaan yang baik. Dan saya berharap kita semuanya berdoa semoga Allah menjadikan kita ini orang-orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita juga berharap semoga kita ini oleh Allah digolongkan menjadi orang-orang penerima syafaat di yaumil akhir. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama izinkan saya mohon maaf kepada Pak Bambang dan teman-teman karena undangannya jam 8. Saya tadi hadir terlambat yaitu jam 8.20 menit. Ya, itu bukan karena apa, di sana juga dihambat, Pak ini acaranya apa? Kebetulan Kementerian Agama tidak ada. Saya dari Dinas Pendidikan. Oh apa mau? Saya dikira Pak Naib karena pakaian begini. Enggak, saya mau membuka diklat. Oh, dikira Pak Naib karena ya pakai ini, pakaiannya ini. Dan insya Allah nanti penjenengan di tahun awal setelah pelantikan Bupati Wakil Bupati, penjenengan juga akan dilantik dan akan memakai seragam PKJ ini. Maka siap-siap penjenengan untuk semuanya peserta diklat yang kami muliakan ini nanti akan harus dadak nih seragam PKJ dengan biaya sendiri-sendiri. Tadi soalnya baru tegang, saya lihat di waktu pretest itu tegang sekali. Pretest ya. Jika saya hormati teman-teman semuanya yang berbahagia. Ya. Terus hari ini memang ada acara khusus dalam rangka bukan saya untuk mengawinkan atau akad nikah,
tetapi memang hari ini adalah hari jadi Provinsi Jawa Timur, diawali dengan upacara tadi di Pemda kantor Bupati Kanigoro, ya, terus dilanjutkan saya ke sini. Sebetulnya di saat yang sama ini pun kami mendapat undangan untuk rapat paripurna di DPRD, tapi karena saya lebih mementingkan bertemu dengan panjenengan, yang dimana momen ini sangat penting bagi saya, ya, untuk menyampaikan beberapa hal terkait seperti apa sih kepala sekolah di Kabupaten Blitar. Ya, saya menceritakan dulu pengalaman tahun 1997, ya, ketika waktu itu saya mengikuti PSTP namanya, ya, PSTP ya samalah, hampir sama dengan diklat begini. Nah, itu 3 bulan di Surabaya yang sekarang menjadi kantor LPMP, dulu namanya BPG. Ya, untuk tes menjadi kepala sekolah itu butuh 3 bulan untuk diklatnya. Ya, untuk saat ini lebih mudah, ya tidak dipermudah tetapi lebih disimpelkan, ya, sehingga tidak terlalu berbulan-bulan. Namun sebelumnya juga diawali dengan tes potensi akademik di Jakarta. Ya, dari sekian puluh ribu nanti disaring, ya, sampai sekian ribu, disaring lagi tingkat provinsi sampai 400 dan terakhir 200. Ketika itu usia saya masih muda, ya, sekitar 36 tahun, sehingga mikir itu sih walaupun lama begitu ya masih kuat. Tapi kalau sekarang diklat kira-kira 3 dino baru kira-kira nama, karena ya usia. Tapi saya melihat optimis pada diri calon kepala sekolah ini tadi yang tampil, ya, yang memimpin upacara ini juga wah energik, ya. Namanya siapa, Pak? Denny Puswo dari Danau, ya, dengan tegas yang memimpin. Terus tadi saya lihat masih muda-muda ini juga yang dari Monggok dan Talun, Pak Anita dan Pak Andreas, ya. Ini luar biasa. Semoga walaupun yang sudah berusia tapi semangatnya harus tetap semangat muda. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan kecil hati, bahwa insya Allah, ya, saya berdoa dan berharap, ya, dan meminta kepada narasumber, semoga dari 80 ini nanti di tahun 2021 awal, setelah pelantikan bupati wakil bupati, karena pelantikan pejabat itu hanya boleh dilakukan setelah ada bupati baru, ya. Semoga saja nanti di Januari itu ada pelantikan bupati, ya, tidak selang kemudian hari ada pelantikan kepala sekolah baik SD maupun SMP. Ya. Dan saya melihat optimisme yang luar biasa, ya, yang masih energik, ya. Ini nanti saya yakin dunia pendidikan di Kabupaten Blitar akan semakin lebih maju, semakin berdaya saing dengan SDM yang lebih baik, ya. Pernah lepas ketika tahun 98, ya, itu saya diangkat menjadi kepala sekolah. Habis itu terjadi era baru, otonomi baru, ya. Muncul ada rekrutmen kepala sekolah itu tahun 2002, setelah otonomi daerah itu tidak ada regulasi yang mengatur. Jadi pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mencari, menentukan seperti apa kepala sekolah. Akhirnya bermuncullah kepala sekolah yang hanya tes 1 hari 2 hari langsung bisa dilantik menjadi kepala sekolah. Namun hasilnya ya, tidak sebagaimana yang sebelumnya, atau setelah ada regulasi muncul Permen nomor 6 tahun 2018, ya, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang mengatur bagaimana seorang kepala sekolah, guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah harus mempunyai kompetensi yang sudah ditentukan dan diatur dalam permen itu. Di antaranya adalah kualifikasi akademiknya harus S1, ya, mempunyai sertifikat pendidik, terus mempunyai kepribadian yang bagus. Ada beberapa indikator tentang kepala sekolah yang hari ini insya Allah diterapkan untuk menjaring supaya nanti penjenengan diangkat menjadi kepala sekolah itu bisa betul-betul menjadi kepala sekolah yang andal, yang bisa memimpin sekolah itu menjadi maju. Ibu bapak yang saya hormati, khususnya kepada para
mengajar, ya, saya mengucapkan terima kasih atas kerelaan kerawan panjenengan di bumi Bung Karno ini. Semoga amal baik panjenengan selama untuk Kabupaten Blitar ini, mengabdikan diri untuk Kabupaten Blitar ini, dibalas oleh Allah dengan amalan yang lebih baik. Semoga panjenengan kerasan dan mengajar dengan penuh kasih sayang, karena memang saya lihat ada beberapa yang wajahnya ada yang tegang, ada yang santai, maka saya minta ya ketika menerima pembelajaran nanti yang santai saja. Dan saya terima kasih, tadi ada bocoran sedikit dari Pak Bambang bahwa nanti juga akan praktek magang sebagaimana yang dilakukan dulu ketika saya menjadi kepala sekolah. Jadi magang di sekolahnya sendiri maupun magang di sekolah lain ya Pak Bambang ya, ini suatu hal yang luar biasa. Saya pernah magang menjadi calon kepala sekolah itu di SMP 1 Tuban dulu. Terus nggak kenal sopo-sopo ya, tapi dibimbing, kebetulan pembimbing kepala sekolahnya adalah kepala sekolah SMP 1 Tuban. Ya, bagaimana kita mengasah ya soft skill kita untuk diasah di tempat yang lain. Ya, kalau kita mampu membawa diri kita dengan baik, ya punya kepribadian yang baik, insya Allah diterima dengan baik oleh ini. Dan insya Allah panjenengan nanti ya tidak mungkin akan menjadi kepala sekolah di sekolah asal, itu tidak mungkin, pasti ditempatkan di luar. Tapi minimal tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Insya Allah kami nanti akan mempunyai kebijakan minimal panjenengan ditempatkan di satu kecamatan wilayah asal panjenengan. Walaupun panjenengan berjanji pegawai negeri itu siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang kalau panjenengan ditaruh di mana di Irian itu paling ya bengok-bengok, nggak kerasa. Jadi itulah Ibu Bapak, hari ini kita berbahagia dengan pola diklat yang semacam ini. Insya Allah wawasan panjenengan nanti akan menjadi lebih baik dan lebih daripada sekedar yang sekarang panjenengan lakukan. Kemudian kepada para peserta ya, saya berpesan ikuti apa yang menjadi ya perintah nasihat dari para mengajar, para pembimbing ya, insya Allah tidak ada sesuatu yang susah. Kita sudah dijanjikan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra. Ya. Jadi sekarang itu kita sulit, tapi nanti pasti ada kemudahan. Jangan awal-awal Pak saya nggak kuat, saya tak ini. Dan tolong jangan menghubungi siapapun termasuk pejabat yang lebih tinggi. Ya, saya tidak suka ya. Kepala dinas ora ngerti wis Pak Sekda pun pasti sambatnya neng aku. Dan tadi sudah saya ketemu Pak Sekda. Ya. Dan akhirnya Pak Sekda pasti ya, pemimpin itu pasti menyerahkan kepada yang mempunyai tupoksi, yang nggak mungkin mengintervensi, itu nggak mungkin. Nah ini termasuk bagaimana kecerdasan rasa, kecerdasan emosional kita, bagaimana berinteraksi, bagaimana berbirokrasi. Nah, ini harus panjenengan lakukan dengan baik. Insya Allah jangan takut, para calon kepala sekolah takut masalah. Kalau panjenengan punya masalah, itu sebetulnya Allah sedang mencerdaskan kita. Kalau kita itu tidak ada masalah, nggak cerdas kita itu. Kita punya masalah itu sebetulnya cara Allah untuk mencerdaskan kita. Bagaimana orang nggak punya masalah? Suruh menjadi cerdas, nggak bisa. Nah inilah yang harus panjenengan kuatkan. Tekad, hati, semangat itu harus kuat. Jangan kena masalah wis sambat ya, kalau pengen lomba sambat itu wis nanti enak lomba sambat, nggak usah lomba sambat di dinas pendidikan, apalagi calon kepala sekolah ya, nggak boleh lomba sambat, itu nggak boleh. Melaksanakan dulu ya, lakukan dengan cara sendiri. Habis itu ya kalau sudah
nggak bisa, ya pasti minta petunjuk pada pimpinan. Jangan melaksanakan durung-durung Pak mohon petunjuk, Pak mohon petunjuk. Ini boleh ditanya ini para kabit ini. Ya. Kalau bilang Pak mohon petunjuk, saya pasti jawaban saya petunjuk saya sudah habis. Ya, harus dilakukan dulu, lakukan dulu. Ya. Jangan takut untuk apa ya melakukan sesuatu hal yang panjenengan yakini itu baik. Ya. Eksperimen itu penting. Ya, kalau sudah melakukan kesulitan, nah itu baru minta petunjuk. Tapi belum dilakukan, minta petunjuk Pak. Apa yang sudah dilakukan belum? Petunjuk saya sudah habis. Ya. Inilah cara kita sebagai guru. Ya. Ini harus selalu begitu, mengajarkan anak-anak itu tidak langsung dijejeli begitu. Kita ajarkan sesuatu ya. Saya pun juga guru. Ya. Sehingga tahu persis bagaimana saya harus memperlakukan anak-anak, bagaimana memperlakukan teman-teman guru ketika saya menjadi kepala sekolah. Ya, tidak ada yang doktrin dari atas harus begini-begini, tidak. Saya selalu ini adalah kerja tim, bukan kerja individu. Ya. Apa yang kita lakukan, hasil yang kita putuskan ini adalah sebuah kinerja daripada tim. Ya. Itulah yang harus kita lakukan. Ibu Bapak yang saya hormati, ya, pertama yang terpenting ya nanti akan dijelaskan oleh bagaimana para tutor ya, tapi yang saya hanya pesan ya hal-hal yang mendasar kalau misalnya terkait dengan manajemen itu pasti ada yang namanya planning ini ya, POAK planning ya, organisasi seperti apa ya, melaksanakan, mengaktualisasi dan kontrol, bagaimana mengevaluasi untuk itu saya kira sudah. Tapi yang paling penting ya, panjenengan menjadi seorang pemimpin mulai sekarang harus belajar bagaimana panjenengan berada di tempat manapun yang panjenengan pimpin itu harus lebih taat dalam beribadah, lebih taat mendekatkan yang panjenengan pimpin itu pada Sang Pencipta. Ini yang tugas memimpin yang berat ya, karena akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Contoh saya di dinas pendidikan, kalau saya tidak membuat staf kabit ini menjadi lebih dekat dengan Allah, berarti saya termasuk pemimpin yang gagal. Ya, dan saya boleh tidak dianut, ya, dibiarkan. Dan ini kita buktikan, alhamdulillah Ibu Bapak yang saya hormati, ini perlu saya pamerkan ke panjenengan untuk memotivasi panjenengan ketika panjenengan nanti dimanapun ditempatkan, panjenengan harus melakukan hal yang minimal sama. Dulu ketika saya masuk, menurut saya ini ada busek, ada para kabit, ada setnaf, boleh ditanya ya. Yang muslim itu saya kumpulkan ya, ada sekian 100 lebih ya. Ya, banyak, ternyata banyak yang belum, yang bisa baca Quran itu kurang lebih sekitar 15 ya, yang 85 sekian belum. Dan alhamdulillah ada gerakan ya, di dinas pendidikan ya. Kita harus menjadi suri tauladan kepada lembaga-lembaga sekolah. Waktu itu saya punya program bagaimana anak-anak itu harus mentas bisa baca tulis Al-Quran maupun kitab suci yang dianut. Ternyata ketika kita tahun 2010 waktu itu saya punya program, saya belum menjadi kepala dinas, saya masih menjadi kepala bidang, tetapi program itu mentok di jalan. Akhirnya saya keluar dan saya di dinas perhubungan. Alhamdulillah kembali lagi ke dinas pendidikan, ternyata program itu masih stagnan di sekolah. Banyak siswa-siswa kita yang belum bisa membaca kitab sucinya. Akhirnya saya masuk di dinas pendidikan lagi. Saya harus menjadi dinas pendidikan, harus menjadi pelopor, menjadi suri tauladan. Dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan semua staf karyawan dinas pendidikan tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran yang beragama Islam, termasuk para sekretaris dan kabit. Ini luar biasa, penjenengan tes yang namanya BYT itu sekarang harus bla 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 bla. Penjenengan yang kira-kira kalah. Nah, inilah yang kita lakukan. Dan semua ini sudah turun, termasuk para pengawas. Setelah di dinas selesai para pengawas, terutama pengawas SMP, pengawas SD, kita sendiri, Bu Sekretaris terjun, Kepala Bidang terjun, ayo dioprak-oprak. Akhirnya ngaji setiap minggu Jumat sampai sekarang. Mengawasi ayo ngaji. Ya, kalau yang belum bisa langsung di ruang kepala dinas.
Alhamdulillah sekarang tuntas dan sekarang jalan. Termasuk pengawas SD, alhamdulillah tuntas sudah bisa semua. Termasuk kepala sekolah SMP, ya, dan nanti insya Allah termasuk kepala SD, termasuk nanti Bukus Pak Haris calon kepala sekolah ini, ya, jangan diberi SK kalau bisa ngaji sengaja masalah. Karena jadi pemimpin itu begitu, nanti saya akan ditanya di akhirat itu. Lek memimpin dinas pendidikan dia akeh sing iso ngaji ternyata. Berarti saya belum bermanfaat. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat, tetap semangat, ya, yang ya, ojo aras-arasen. Insya Allah kalau menurut penerawangan saya melihat Pak Bambang dan teman-teman, ya ini kan ya menyenangkan beliau-beliaunya itu. Kalau dilihat itu kan wajah aura surga. Ya. Insya Allah penjenengan lulus kabeh. Insya Allah. Ya insya Allah. Ya. Lek misalnya jenengan nilainya lek sak durunge ujian iki pengin donga. Ya, donga dikirimi Al-Fatihah beliau-beliaunya itu. Insya Allah gua akan nulis papat ora sida malih itu. Pitulungan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada LP2KS Solo. Sekali lagi kepada narasumber saya ucapkan terima kasih. Lebih khusus kepada Kabid PTK dan seluruh jajaran, terima kasih. Ya, saya nggak nyangka kalau dana ini cukup ning Kampung Coklat. Ya, awalnya itu kemarin mau nyewa gedung PGRI. Lek ning gedung PGRI aku gak buka. Alhamdulillah, upayane kok iso akhirnya begini. Ya, alhamdulillah. Syukur-syukur Pak Haris nanti kalau narasumber juga sekali-sekali di ini. Di sini ada kamarnya, ada 20 kamar kalau nggak salah. Tapi dulu itu tetap orang. Demikian, terima kasih sekali lagi untuk para peserta. Selamat berjuang, selamat bergabung bersama kita, selamat nanti mengelola bos. Dan insya Allah di tangan-tangan panjenengan kita akan menjadi lebih amanah dan kita menjadi sahabat di dunia dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2020 saya nyatakan bisa dimulai. Terima kasih. Mohon maaf sedikit aja yang kelupaan. Kenapa ini kok tesnya calon kepala sekolah ini, tes akademisnya tahun 2018 ya? Kenapa kok diklatnya tahun 2020? Ada perubahan terkait dengan permen yang mengharuskan penjenengan dilantik itu harus sudah diklat calon kepala sekolah. Kalau dulu kan ditempatkan dulu baru diklat. Nah sekarang dibalik. Nah itulah yang melandasi sehingga pola-pola dan skema-skema yang memperlambat menjadi kita terjadi di tahun 2020. Jangan berpikir macam-macam, berpikirlah bahwa itu menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan acara pembukaan diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2020. Semoga diklat yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,
Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama diklat ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami, telah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti diklat, serta bimbinglah kami ke jalan Engkau ridhai. Allahumma abnina bil ilmi, badana bil hilmi, wa akhrina bil taqwa, wa jamilna bil tawfiq. Allahumma bika asbahna, wa bika asmaina, wa bina nahya, wa bika namut, wa ilaika nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa bil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi telah kita ikuti bersama serangkaian acara pembukaan diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2020. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.